Ibu, baru 17 orang yang jawab. Ibu, semangat. Sudah sarapan? Tahan 2 jam. Mau kemana? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan berselawat kita kepada junjungan kita, baginda kita, Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-ulama warasatul anbiya, tuan-tuan guru saya, tokoh-tokoh ulama, para ustadz, para imam yang sama-sama kita hormati. Bapak Kades kita, Bapak Suyadi beserta Ibu yang sama-sama kita hormati. Ibu Suyadi yang mana? Istri Pak Kades sendiri. Oh, iko. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kades Desa Mangga, Kecamatan Stabat, yang juga berhadir bersama kita, Bapak Umar Dedi yang ada di dalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Keteno Kades Karanganyar 3 periode yang juga hadir di dalam ini, yang insya Allah ke depan akan bertarung di pemilu jadi caleg. Rasa-rasanya punya Kades 3 periode, Kades Karanganyar yang sekarang mau naik ke depan menjadi wakil rakyat kita, keterlewatanlah itu orang kampung Karanganyar ini kalau nggak doakan kadesnya. Jadi kita doakan semoga Bapak Keteno kita doakan dan kita dukung menjadi wakil rakyat kita. Amin. Aminnya separuh. Amin. Nah, itu baru mantap doanya. Gak usah pikirkan orang kampung lain dulu, kampung kita dulu kita bela. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang paling luar biasa, sopo meneh, kalau enggak oma-oma nih ya kan, andung-andung ustaz, nenek-nenek ustaz, wa ustaz, bibi-bibi ustaz, seluruh mama-mama yang luar biasa, baik dari dusun nih, dari Karanganyar, bahkan dari luar, karena ada 23 kelompok hari ini yang mengundang saudara, kerabatnya dan sebagainya. Anak-anak muda kita yang luar biasa, yang kita banggakan menjadi panitia pada hari ini. Berkumpul kita ramai-ramai hari ini beserta anak cucu kita tercinta hari ini. Maka lagi ramai-ramai kita di tempat yang diridhoi Allah nih, di tempat yang bertuah nih, berdoa kita kepada Allah, minta kita kepada Allah agar kita, keluarga kita, dan kampung kita Karanganyar nih Allah curahkan rahmat dan ridhonya. Amin. Amin. Sehat semua? Oke. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini di kampung kita peringatan Maulid bukan di dusun ini saja, bahkan dusun lain Ustadz dengar ada buat peringatan Maulid tuh. Hari ini 28 Rabiul Akhir, cukup jauh kita meninggalkan 12 Rabiul Awal.
Tapi mbak kata orang kampung, lebih mendai terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih bagus di ujung-ujung daripada tak buat peringatan maulid nih. Peringatan maulid nih Bapak Ibu, tak asing kita buat, tiap tahun kita buat. Kenapa? Dari kecil lagi kita sudah dihalau ayah mak kita. Itu ada maulid di masjid, itu ada maulid di musola. Pergi kalian, semangat kita pergi Bu, seperti anak-anak kita yang sekarang. Coba tengok, saking semangatnya dia ikut maulid hari ini, duduk pun tak sempat. Dia sibuk ngabisi duit emak dan abahnya. Betul betul. Segala sosis dia beli, segala bakso bakar dia bantai, bahkan balon Doraemon, Upin Ipin, pesawat, semua mereka bolong. Saking bahagianya peringatan maulid ini. Betul betul. Mereka mungkin tak dengarkan ceramah ustaz-ustaz tuh, karena kita kecil pun macam tuh. Tapi semangat mendatangi peringatan maulid tuh yang menghantarkan Bapak Ibu hari ini sampai umur tua masih betah duduk di tempat nih. Kenapa? Karena majelis yang kita bentuk nih, majelis ilmu yang kita bentuk ini, kalau betul-betul lama dari rumah kita kemari, pergi dari rumah kemari, betul-betul hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi datang dan pulangnya kita, insya Allah dibayar Allah dengan pahala jihad fisabilillah. Amin. Yang mana kalau mati insya Allah dijamin masuk surga. Amin. Pertanyaannya, ada sore ini yang mau daftar mati? Nah itu yang masalahnya itu kan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, wa innahu yawma inda rabbika kalfi sanati mimma ta'udun. Allah ingatkan kita Pak, Allah ingatkan kita Bu. Apa kata Allah? Satu hari kehidupan di sisi Tuhanmu 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Ustaz nak sampaikan sama Bapak Ibu hari ini, boleh jadi kita hari ini Bu, ada yang umurnya belasan tahun, ada yang umurnya puluhan tahun, macam-macam kita di sini Bu. Tapi Allah ingatkan kita Bapak Ibu, satu hari kehidupan di akhirat 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Patokan umur kita Bu, baginda Rasul 63 tahun. Makanya atuk kita, kakek kita, kalau kita tanya atuk punya umur berapa, kakek punya umur piro, mbah umur piro, kalau lewat 63 tahun dia akan bercakap, mbah wis dapat bonus, atuk sudah dapat bonus. Kalau Binjai Supermall, ibu tengok diskon besar-besaran 70% plus 20%. Ibu pergi ke Carrefour, diskon 50%. Bapak pergi ke Sun Plaza, diskon 30%. Yang namanya diskon, bonus tersebut sudah pasti namanya untung. Tapi kalau cerita umur yang sudah lewat 63 tahun, namanya bonus. Tapi bonus itu tidak semuanya untung Bapak Ibu, karena bonus umur hitungannya dua, berkah atau tidak berkah. Yang mana yang berkah tuh? Khairun nasi man tara umuru hasanu amalu, wa sarun nasi man tara umuru hasanu amalu. Seapi-api newong, tambah umurnya makin bagus amal ibadahnya. Tapi seelek-elek newong, tambah umurnya makin buruk amal ibadahnya. Pertanyaannya, mau masuk surga? Alhamdulillah yang Ustadz dengar rata-rata anak-anak yang jawab. Mamak-mamaknya separuh, abah-abahnya tak jawab terus. Jadi karena mungkin nggak dengar, Ustadz ulangi pertanyaannya. Ini dijawab sama malaikat nih, hati-hati nih ya kan. Mau masuk surga? Masih bolong sholatnya? Nah itu kontradiksi nih. Mau masuk surga tapi sholatnya bolong. Usah ulangi lagi. Mau masuk surga? Masih ada yang sholatnya bolong?
Masih ada keluar rumah buka aurat, masih ada ngumpul di bawah jambu kluto, di depan teras, ngumpul wahani bi'nam wa ijah, kerjanya ceritai orang, masih ada. Masih ada suami yang jolim sama istri, masih ada istri durhaka sama suami, masih ada anak yang lawang sama bakmaknya, masih ada anak-anak nggak dikasih handphone merajuk munculnya, masih ada yang minjam duit mekar di kampung nih, masih ada hobi dapat limpol milih caleg. Masalah kampungnya, masalah kampungnya. Makanya kita mesti maulid ini, ya kan? Yang hebat maulidnya, yang luar biasa maulidnya, pulang dari maulid nih yang bolong-bolong sholatnya, insya Allah taubat tidak akan bolong sholatnya itu. Amin. Betul. Yang biasa buka aurat kan depan rumah aja Ustaz. Yang pakai jilbab pendek tapi bajunya lengan pendek kan depan rumah aja Ustaz. Yang lengan panjang tapi baju ketat kan depan rumah aja Ustaz. Depan rumah tapi wak peno sama wak legire itu bukan mahram ibu. Paham? Paham? Berubah pulang maulid nih macam nih cantiknya nanti kalau keluar rumah. Amin. Amin. Tidak ada lagi yang ceritai orang di kampung nih. Amin. Tengok nih yang paling banyak emak-emak, jamaah paling banyak emak-emak. Mohon maaf, neraka paling banyak penghuninya emak-emak. Kenapa? Karena salah satu dosa emak-emak nih yang payah dibuatnya, punya mulut tidak terjaga. Al-istighalu bi'uyubil ghab, punya mulut selalu ceritakan aib dan kesalahan orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Eleh gayanya pergi maulid tadi pakai jilbab merah, sok cantik. Ada pada pakai baju seragam. Ada pada Allah. Ada nggak muncul mak-mak Karanganyar lagi macam tuh? Ada pada pulang maulid nih berubah. Amin. Amin. Itu maulid yang luar biasa. Ini maulid tiap tahun, maulid tiap tahun, 10 yang didatangi, 10 ustadz yang didengarkan. Sama saja kalau tidak kita berubah. Dan yang paling penting kita berubah di maulid ini, akhlak kita, akhlak kita, akhlak kita. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36 tuh, Allah perincikan bu, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, beribadahlah kalian sama aku, jangan kalian pernah syirik sama aku. Kita disuruh hanya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan kalian hai jin, hai manusia, hanya untuk beribadah kepada aku, dan jangan pernah syirik sama aku. Siapa yang syirik tuh Ustaz? Sekarang di kampung bu, banyak kali orang yang berbuat syirik dan dia tidak sadar ketika dia syirik kepada Allah. Di kampung nih kalau pesta pernah tidak manggil pawang hujan? Ustaz ulangi, ada tidak orang Karanganyar ini kalau pesta ada pawang hujannya? Ada pada? Ada pada? Bisa jadi pawang hujan tuh tidak syirik sama Allah. Pawang hujan tuh mintanya sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku didatangi si Fulan bin Fulan ya Allah. Dia minta tolong ya Allah, tiada kuasaku ya Allah, aku mohon samamu ya Allah. Dia punya hajat tanggal sekian ya Allah, ya Allah,
Kaulah yang membuat semuanya ya Allah. Buatkanlah yang terbaik ya Allah. Seandainya hari itu terbaik, cerah ya Allah, jangan kau turunkan hujan tuh ya Allah. Semuanya kehendak-Mu ya Allah. Pawang hujannya mintanya macam tuh, pawang hujan mintanya kepada Allah. Tapi yang manggil lebih yakin dan tenang hatinya ada ketika pawang hujan tuh datang. Yang satu lagi, Bu, 7 tahun kawin belum bunting-bunting. Bu, Ibu, 7 tahun nikah belum hamil-hamil. Datang ke orang pintar. Orang pintarnya ngomong, oh, nanti pulang ambil air 7 sumur, nanti siramkan di halaman, kumurkan baca bismillah selawat 3 kali, semburkan ke perut tuh, usapkan baca selawat, insya Allah Allah izin hamil tuh. Orang pintar ngarahkan elok, orang pintar ngarahkan bagus, mintanya sama Allah. Tapi sama-sama pawang hujan tadi yang datang setelah melaksanakan perintah orang pintar nih, Bu, tenang hatinya, nyaman hatinya. Siapa yang membenarkan orang pintar yang macam ini? Siapa yang mendatangi orang pintar yang macam ini? 40 hari 40 malam tidak diterima amal ibadahnya. Bu, senyap udah nih Ibu, paham? Makanya Bu, wa makiyana taqwa minkum. Kalau kita mencari ridha Allah, Pak, laksanakan apa yang disuruh Allah. Karena dengan ketakwaan kita kepada Allah, kita memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah. Makanya kadang-kadang maulid, tapi punya suami kadang-kadang masih kasar cakap sama istri. Betul apa betul? Betul apa betul? Pak, masih dengar nih Pak? Apa kata Rasul? Walaupun enggak banyak bapak-bapaknya, Bu, Ibu dengar ini supaya nanti sampaikan sama suami di rumah. Apa kata Rasul? Yang terbaik imannya di antara kalian, bilangkan kami yang laki, adalah yang terbaik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Maka Ibu kalau punya suami baik sama Ibu, itulah suami yang terbaik yang diridhoi Allah. Amin. Pertanyaannya, suami Ibu baik sama Ibu? Baik. Betul? Ada kira-kira yang udah nikah 10 tahun selalu dibawa jalan-jalan ke Brastagi? Ada? Ada? Ada yang minimal bawakan minum air kelapa muda ke alun-alun Starbucks? Ada? Tapi baik. Gimana yang betulnya? Ibu, Ibu, yang namanya suami terbaik itu selalu buat surprise sehingga istri itu bahagia. Amin. Amin. Kalau pulang tuh ngetok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas, kok mukanya ketat tenan? Jangan nanya-nanya yo. Suami pulang kayak gitu, Bu, biasanya mengucapkan salam, Assalamualaikum Dek. Tiba-tiba hari itu, Bu, Jumat sore pulang dari kantor, Jumat sore pulang dari kerja nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kok ketus tenan, Mas, salamnya? Jangan sibuk, jangan bertanya. Abang pulang lagi marah. Kenapa, Mas? Dengarkan dia. Mulai besok Sabtu Minggu tak usah masak. Loh, nopo, Mas? Masakan adik kurang apa? Kenapa, Mas? Ada yang salah? Kan sudah aku bilang jangan bertanya, tak usah masak Sabtu Minggu.
tak usah nyuci. Kenapa mas? Salah adik apa mas? Kasih tahu mas. Kan sudah aku bilang jangan bertanya. Dan kau susun baju rapi-rapi. Imas, salah adik apa? Sabtu Minggu susah jangan masak. Sabtu Minggu jangan kau nyuci. Susun baju rapi-rapi. Karena abang sudah sewa hotel di Perapat 2 hari. Ada suami ibu macam tuh ngasih surprise, ada? Yang jantung ibu mau lepas tapi luar biasa senangnya, ada? Insya Allah pulang nih dapat ibu nanti. Amin. Amin. Itu suami yang terbaik, Pak. Itulah suami yang disuruh baginda Rasul. Rasul istrinya masak, Rasul bantu. Rasul istrinya nyuci, Rasul bantu. Ini kadang-kadang suami di rumah kita macam raja aja perasaannya. Semua nyuruh saja, macam babu aja kita di rumah. Betul betul. Nah, tadi baik-baik tapi betul juga. Nyala itu nggak bener ini ya kan. Makanya bu, kalau punya suami macam ini pun bu, kalau kita mau masuk surga, dengarkan apa yang dikatakan Rasul bu, amalkan apa yang dikatakan Rasul bu. Apa kata Rasul? Ija sallatu mar'ata khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farzaha wa ata'at zawjaha. Apabila perempuan tuh, coba dengarkan, kalau suami tadi dia adil, suami tadi taat kepada Allah, suami tadi sayang sama istrinya bu, suami yang macam ini insya Allah dijamin Allah masuk ke dalam surga. Amin. Dan kalau istrinya ijazallatu mar'ata khamsaha, 4 syarat saja bu, 4 syarat saja bu menghantarkan ibu masuk ke dalam surga bu. Apa? Apabila perempuan tuh sholatnya karena Allah, puasanya karena Allah, jaga kehormatan dan kemaluannya karena Allah, dan yang keempat wa ata'at zaujaha, patuh sama suaminya. Apa kata Rasul? Qila lahu dukhulil jannah, sampaikan sama perempuan tuh silahkan masuk surga. Min ayyitil abwabal jannata syati, dan katakan sama perempuan tuh silahkan tinggal pilih pintu surga mana yang mau dimasuki. Amin. Makanya punya suami apa saja katanya, apa saja perintahnya, enggikan aja. Amin. Dek, yo mas. Amin. Adalah 7 orang yang ngaminkan bu, asal disuruh perintah patuh melaki. Enak semua mukanya. Usah ulangi lagi. Asal suami manggil bu, yo mas. Dek, oke mas. Dek, mas. Dek, mas. 17 kali satu hari manggil. 17 kali ibu patuh. Sanggup? Berat nih masuk surga ini nampaknya nih. Sanggup? Sanggup? Ibu sama suami, kalau masih itu suami ibu wajib taat. Makanya mohon maaf, wabil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal zarizil qurba wal zarizil zunubi was sahibi zambi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum. Allah perincikan hablum minan nas kita, dari yang paling dekat sampai yang paling jauh, dari orang tua kita sampai mohon maaf budak kita, pembantu kita, yang namanya manusia. Kalau kita berkelahi bapak ibu, tidak akan masuk surga. Hebat pun puasanya, hebat pun sholatnya, hebat infak sedekahnya, tapi sama tetangga dia tidak akur, sama tetangga dia berkelahi, sama orang dia kadang-kadang tak senang bu. Yang macam ini tak bisa masuk surga. Apalagi yang dicontohkan anak kita yang di depan tadi bu, sama ayah emak kita, sama emak kita durhaka, tidak berbuat baik kita sama orang tua kita. Macam manapun hebat sholatnya, macam manapun hebat puasanya,
tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya macam manapun mak kita manggil kita, nak, iya mak, nak, iya mak, 17 kali mak kita manggil, 17 kali kita mesti patuh. Amin, amin. Sepakat? Sehebat-hebatnya seorang istri patuh sama ayah maknya, lebih tinggi pangkat suami lagi. Kalau 17 kali suami manggil ayah mak kita tadi, wajib kita patuhi. Suami lebih wajib dipatuhi. Amin. Nah, nggak terima pula. Amin. Saya dengarkan betul-betul. Punya suami tadi, mohon maaf, dia tidak sholat, tapi ibu masih ridho. Punya suami malas kerja, ibu masih ridho. Punya suami, mohon maaf bu, ngomongnya kasar dan sebagainya, mati bu, belum tobat. Punya suami macam itu bu, mati dia, belum tobat, dijamin Allah dia masuk neraka. Asyaddu nasi azabai yaumal qiyamah imamun zair, siksaan yang paling pedih nanti dari kiamat. Itulah suami-suami zalim yang tidak mengarahkan istri dan anaknya ke jalan yang diridhoi Allah. Makanya bu, berdoa semoga suami ibu betul-betul taat kepada Allah. Amin, amin. Ini udah Ustaz bahas nih masalah suami. Sekarang ibu, oke, ibu punya suami tak sholat, ibu nggak boleh ngelawan. Setuju? Susah kali membilangkan setujunya orang Karanganyar nih. Masih mikir lagi. Usah ulangi. Ibu punya suami tak sholat, ibu mesti patuh. Amin. Oke, usah lanjutkan. Punya suami malas kerja, nggak ngasih nafkah, kita istri juga tak boleh ngelawan. Setuju? Udah mulai ngelawan dah nih. Usah sama lakinya, Ustaz pun udah ngelawan dah nih. Udah, Ustaz ulangi lagi. Ustaz tingkat lagi pertanyaannya. Punya suami mukul istri, ngeri ya mama Karanganyarnya. Mukul balik jawabannya ya kan, seram lah kan. Punya suami mukul, istri juga tidak boleh melawan. Setuju? Oh mak, bahaya. Seram loh. Nah ya, ini ngajinya denger nih, dengar betul-betul supaya masuk surga. Amin. Punya suami yang tak sholat, punya suami yang tak mau kerja, punya suami yang mukul, dalam Islam ibu istrinya tidak boleh ngelawan sama suami. Ngelawan, ngelawan, ibu tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Nunjuk-nunjuk pula papangnya, susah Ustaz berdiri, ngoleng-ngoleng dia kan, macam naik sampan Ustaz ya kan. Bo, ya nanti kau capek Ustaz duduk nanti ya kan. Dengar nih ya, oke ya, dengar betul-betul supaya jangan salah paham. Oke. Kenapa tidak boleh melawan Ustaz? Karena itu suami bu. Makanya dalam Islam nih, tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan ayah mak, tapi bisa ada mantan suami. Suami pangkatnya lebih tinggi dari ayah mak kita, ibu. Suami itu lebih tinggi dari pangkatnya dari ayah mak ibu. Tapi orang tua tak pernah bisa jadi mantan, tapi suami bisa jadi mantan. Selagi itu belum jadi mantan ibu, selagi itu suami ibu, selagi dia masih tidur di samping ibu, selagi bau ketiaknya masam tuh masih ibu cium, dia tak sholat, dia tak kerja, dia mukul,
ibu tidak boleh ngelawan. Pertanyaan terakhir, setuju? Oh mak, meriah yakin gitu ya kan. Susah nih pak, biar bapak dengar. Oke. Makanya kata Rasul, Umar bin Khattab bertanya sama Rasul, ya Rasul, harta apakah yang kami miliki? Allah senang kali kalau kami miliki harta itu. Maka Rasul tak jawab, kalian beli Pajero itu banyak-banyak, kalian beli sawah itu lebar-lebar, kalian punya kebun sawit banyak-banyak, emas kalian banyak-banyak. Tidak ada dalam hadis yang mengatakan yang macam itu. Tapi Rasul katakan, Bu, dari banyak harta yang senang Allah nih kalau kami miliki, Bu, salah satunya wajawjatan mu'minatan tu'inu ahadukum alal ambil akhirah. Hendaklah kalian memiliki wanita mukminah yang menyelamatkan perkara lakinya dalam perkara akhirat. Amin, Bu. Perempuan macam inilah, Bu, yang dijamin masuk surga. Amin, Bu. Amin, Bu. Dia punya suami tak sholat, sabar, dia nasihati elok-elok. Bang, boleh adik cakap apa? Ngomong itu loh bang, masalah sholat. Berhenti muncul kau, berhenti muncul kau. Pasti kau mau nyuruh aku sholat, pasti kau mau mengingatkan aku tentang sholat. Kulangi lagi, Dik, jangan kau suruh-suruh aku sholat. Kau mau sholat monggo silahkan, kalau aku jangan kau suruh. Ibu punya muncung diam, tidak punya kewajiban lagi. Lepas beban ibu. Bu, ibu, wa'mur anaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada ahli keluargamu untuk mengerjakan sholat dan anjurkan sabar baginya. Itu kami punya kewajiban laki, Bu. Makanya kalau istri kami tak sholat, istri berdosa. Lebih berdosa kalau kami yang lakinya, Bu. Istri keluar rumah tidak buka, tidak menutup aurat, dia buka auratnya, istri itu berdosa. Lebih berdosa kami suami yang membiarkan istri kami membuka aurat. Punya istri yang pergi ke warung Waijah tuh, coba beli cabai 1 on, bawang 1 on, ikan asin 1 on, seharusnya 5 menit dia balik, tapi karena jumpa bestinya di warung Waijah tuh 3 jam dia tak balik-balik karena merumpi. Itu dia berdosa. Lebih berdosa lagi punya suami yang tidak melarang istrinya untuk menggosip, tapi istri punya suami tadi tak sholat, punya suami kasar, punya suami tidak menafkahi, dia sabar, dia kuat, dia tabah, dia selamatkan perkara lakinya. Sholatnya tidak tinggal, auratnya tertutup, mulutnya tertutup. Perempuan yang macam ini, suaminya mati sebelum taubat, pasti masuk neraka. Istri yang macam ini, karena kesabarannya, dijamin masuk ke dalam surga. Amin. Dan tidak melawan sama laki yang macam itu. Amin. Imah, tahu Imah? Tahu Imah? Imah nih tetonggoan sama si Ijah. Wes, paham? Jadi si Imah nih dari kecil berkawan sama si Ijah. Elok kali bagus. Tapi masalah jodoh, Bu. Imah dapat suami perangainya kasar, Ijah baik, rajin ke masjid suaminya. Kebetulan buat rumahnya, Bu, deket-deketan. Si Ijah, Bu, seminggu sekali payah tidur. Kenapa? Karena Imah selalu menjerit malam-malam. Kenapa jerit, Ustaz? Abang, tolong bang, jangan pukul aku bang. Puah, puah. Satu kampung keluar, Bu. Semua keluar rumah jam 11 malam. Kenapa? Karena nengok Imah tadi menjerit, dipukul lakinya, Bu, sampai minta-minta ampun. Tapi namanya urusan keluarga orang, tak bisa nak mencampuri. Paling dari pasar ngomong, berkurang laki si Imah mukul Imah.
Si Ijah, Bu, jam 12 malam pertengkaran pun reda. Si Ijah yang rumahnya berdekatan dengan si Imah tadi, sama suaminya di tempat tidur nggak tidur, dia ngomong sama lakinya, "Bang, hidup Imah tuh lagi, Bang. Bang, nggak sabar kali awak nanggukan pagi, Bang. Kesiannya, Bang, si Imah tuh. Mungkin tak berapa kali kena tampar tadi itu, Bang. Bang. Seminggu kadang 2-3 kali. Bang, kesiannya, Bang. Nggak bisa tidur, Bang. Cemana lah, Bang. Lama nunggukan pagi, Bu. Pagi pun datang, Bu. Si Ijah pun keluar dengan terburu-burunya. Dia menunggu pintu Imah terbuka. Rupanya buka juga pintu si Imah tadi. Imah pun keluar dengan kacamata hitam. Kacamatanya seperti kacamata Syahrini yang KW itu, yang besar. Si Ijah tahu kenapa Imah pakai kacamata hitam. Kenapa mesti ke warung Wak Ijah tuh dia belanja mesti pakai kacamata hitam? Karena matanya lembam dibantai lakinya malam tadi. Dia pakai kacamata hitam loh. Maka si Ijah pun tarik tangan si Imah. "Ma, kita lama berkawan, Ma. Ma, lapor polisi aja, Mah ya. Imah, mati nanti kau, Mah. Mati, Mah. Aku nih kawanmu, Mah. Tahu aku penderitaanmu, Mama. Kalau kau nggak mau lapor polisi, kau ini sudah KDRT, dipukul suamimu, pasti penjara. Aku saksi kawanmu aku. Kalau kau nggak mau polisi, kekuah lah, yuk kekuah. Aku sanksi, minta cerai aja kau sama laki kau." Si Imah buka kacamata, Bu, menetes air mata, Bu. "Ya, aku tahu pedih, Ja. Aku tahu sakitnya ditampar sama lakiku, Ja. Tapi jauh salah lapor polisi. Usahalah lapor ku anak minta cerai. Aku sayang kali sama lakiku. Biarlah aku macam nih. Mudah-mudahan aku sabar, Ja. Ja, cinta kali aku sama lakiku. Tak bisa aku nggak nengok kumisnya tiap hari, Ja." Bu, kalau masih posisi macam nih, dia ridho lagi untuk menjadi istri, dia ridho punya suami macam nih, Bu. Tidak boleh melawan sama laki yang macam nih. Melawan! Suami itu udah jelas masuk neraka. Istri ngikut suami masuk neraka, Bu. Bu, Pak, Bu. Makanya mohon maaf. Punya suami tak sholat, ibu hilang ridho. Punya suami tak sholat, ibu hilang cinta. Ibu boleh khulu, minta cerai sama laki yang macam ini. Ibu punya suami tak mau kerja, ibu punya suami tak mau ngasih nafkah, sedangkan suami wajib menafkahi istrinya. Ibu hilang cinta, ibu hilang ridho. Ibu boleh minta cerai sama laki yang macam ini. Ibu punya suami mukul, usahakan mukul. Kuping ibu dipetik sama suami itu, tong. Ibu hilang ridho, ibu hilang cinta. Bawa Bu Ati jadi saksi, metik kuping tadi. Ibu boleh minta cerai sama laki yang macam ini. Tapi kalau ibu masih ridho, masih mau jadi suami itu, masih ikhlas jadi suaminya, tidak boleh ngelawan sama laki. Amin. Masih ada yang minat mau ngelawan? Udah selesai satu kasus. Udah paham kan? Karena susah kali mak-mak masuk surga karena ini urusannya. Sholat tak tinggal, ngaji tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi sia-sia semua. Kenapa? Sama laki berantem saja, berkelahi saja, ada aja nggak senang. Makanya pulang dari maulid nih,
berubah kita, Bu. Maka yang kata Rasul tadi, wa ata'at zauzaha, patuh sama lakimu, sanggup kita buat nih. Apa kata Rasul? Suruh perempuan tuh, suruh istri yang tabah tuh, suruh istri yang sabar tuh, silahkan masuk ke dalam surga. Amin. Siapa di kampung nih yang paling sombong? Ada? Betul? Oke. Siapa makhluk Allah yang paling sombong? Yang pernah diciptakan Allah itu iblis. Iblis itu sombong, laknatullah. Dia diciptakan duluan dari Adam, diciptakan dari api. Tapi ketika Adam, nenek moyang kita, nabi kita pertama diciptakan, Allah suruh semua makhluk tunduk kepada Nabi Adam. Semua tunduk, malaikat tunduk, tapi iblis tak mau tunduk. Kenapa? Karena merasa lebih daripada Adam. Sombong, Bu. Apa yang dibuatkan Allah? Awal tinggal di surga, Allah campakkan ke neraka, bahkan kekal nanti di neraka jahanam. Tapi yang nggak enaknya, Bu, dia berhasil buat MOU sama Allah Ta'ala. Aku terima aku di neraka jahanam, kata iblis, tapi izinkan aku menggoda umat Nabi Adam. Makanya sampai sekarang nih, Bu, sampai sekarang nih, yang tidak sanggup menolak godaan setan akan jadi kawan setan nanti di neraka. Ibu di sini sanggup? Ibu di sini sanggup menolak godaan setan? Ustaz ulangi, sanggup menolak godaan setan? Sanggup yang minjam duit mekar agar cepat dilunasi dan tidak lagi minjam duit mekar tuh sanggup? Payan. Ustaz ulangi lagi ya. Bapak ingatkan istrinya, siapa yang minjam bakri, batak kredit, siapa yang minjam mekar, duit yang berbunga dari bank yang berbunga, bahkan mohon maaf, minjam pun kita sama waijah 100.000, kita balikkan 105.000, itu riba, riba haram. Dan yang namanya riba haram tuh 73 pintu menuju kepada pemakan riba. Terbuka dosanya 73 dosa, Bu. Dan dosa yang paling ringan dari 73 itu sama bejina sama mak kandungnya. Itulah yang makan duit berbunga. Sanggup nolak godaan setan nih? Senyap nih, tak ada yang menjawab nampaknya. Oke, berusaha, Bu ya, berusaha. Amin, amin. Kita nggak ada masalah sama lembaga-lembaga keuangan yang membungkakan duit itu, nggak ada masalah, Bu. Tapi kita orang Islam nih, ya ayyuhallazina amanu dukhulu bisilmi kafah. Kita masuk ke Islam ini mesti kafah, mesti total. Jangan kerjakan yang salah tuh, Bu. Makanya Allah tuh ridhokan sama orang yang bertakwa. Akramun nasi azkahur, betul-betul takut sama Allah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kalau yang namanya riba itu haram, tinggalkan. Yang namanya sholat tuh perintah Allah, laksanakan. Yang namanya menutup aurat tuh perintah Allah, laksanakan. Tapi yang dilarang Allah, jangan pernah kita kerjakan. Itu baru kita terhindar dari godaan syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, Bu. Makanya, Bu, kalau maulidnya disampaikan, jangan pernah ambil uang haram tuh. Jangan diambil. Amin. Amin. Jangan pernah terima duit limpul, cepek atau cepek limpul dari caleg tuh untuk pemilu ke depan. Sanggup? 17 orang baru bilang sanggup. Sanggup? Yang maulidnya hari ini betul-betul karena Allah. Dengarkan Bapak Ibu, siapa yang nerima sarung, kerudung, telekung, duit limpul, cepek limpul, itu adalah suap. Itu adalah suap. Dan mohon maaf, pekerjaan suap nih sebetulnya tidak berdosa.
suap menyuap nih tak berdosa. Bu, Pak, senang dengar kabarnya? Senang? Karena kata Rasul, la'anallahu rashi wal murtashi, ar-rashi wal murtasi finnar. Kalau dosa banyak kali dalih orang bercakap, alah, kalau dosa pun terima limpul, tobat, minta ampun sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Betul apa betul? Betul apa betul? Apa kata Rasul? La'anallahu rashi wal murtasi, ar-rashi wal murtasi finnar. Allah laknat orang yang menyuap dan yang disuap. Yang menyuap dan yang disuap tinggalnya di neraka, tak pakai dosa lagi, langsung nginap di neraka. Tahankan, terimalah. Bayangkan nanti malam 14 Februari Pak Keteno, kan? Ini caleg nih, kan? 14 Februari saringan Pak Keteno nanti akan ngetok pintu rumah warga Karanganyar jam 2 dini hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar bro? Sehat bro? Masih 5 orang kan yang nyucuk malam ini di rumah? Oh iya, aku sama istri anak ada 3 udah bisa nyucuk sesuai dengan perjanjian kita awal. Karena udah KTP diambil fotokopinya, maka 1 orang cepet malam nih pencairan, besok coblos. Oke. Bersuara duit tuh 5 lembar uang cepek. Yang maulid hari ini, yang betul-betul cari ridho Allah, mohon maaf bro, setelah ngaji ada Ustadz Ajis dari Canggang nyampaikan maulid di kampung kami, nyampaikan sunnah Rasul, nggak jadi kami terima yang 500 nih, karena haram, ancamannya neraka. Kami satu keluarga nggak mau masuk neraka, bawa balik. Insya Allah siapa yang kami pilih betul-betul karena Allah, insya Allah masuk surga nih, yang nolak duit haram nih. Amin. Mantap ini ya kan. Amin. Pilih dari hati bu. Amin bu. Pak Keteno ada dari Nasdem nomor 2. Amin bu. Kalau memang nggak mau, nggak usah cerita yang jelek-jelek. Aku memang dia kades 3 periode, tapi aku nggak pernah milihnya sama 3 periode itu. Aku jijik tenan nengok ya. Nggak usah. Kalau nggak seneng meneng wae. Amin bu. Pilih dari hati. Amin bu. Doakan, doakan yang jadi itu betul-betul pemimpin dan wakil rakyat yang diridhai Allah. Amin bu. Amin. Sanggup macam tuh bu? Sanggup nolak sarung tuh? Ada jawabannya nggak semangat. Sanggup menolak kudung tuh? Sanggup menolak duit limpul tuh? Insyaallah bu. Karena ke depan bu, pemilu nih presiden coba 3 tuh bu. Pilih yang terbaik, yang sesuai dengan agama kita bu, yang bisa mengangkat marwah derajat agama kita. Coba tengok sekarang Palestina bu, saudara kita. Tengok Palestina tuh bu. Negara Arab tuh kurang apa kayanya bu, kurang apa kayanya. Coba tengok bu, Cristiano Ronaldo. Tahu Cristiano Ronaldo? Itu pemain bola kaki bu, digaji Arab Saudi, nama klubnya Al Nassr, cuma nipak-nipak bola doang. 3,1 triliun setahun digaji bu. Siapa yang gaji? Itu orang Arab, hartanya banyak, sekarang melimpah bu. Arab Saudi kaya luar biasa, tapi kenapa tidak berani bela Palestina bu? Palestina sekarang bertumpah darah, 35 hari pertumpahan darah di Gaza, 12.000 orang yang sudah tewas bu. Anak kecil dari WHO 130 seorang setiap hari mati bu. Anak kecil di Palestina bu, setiap hari mati bu.
amak-amaknya mati, tapi mereka tidak pernah sedih berkepanjangan. Kenapa? Karena hakikatnya, Bu, mereka bahagia. Mereka cuma dua yang ditujunya. Mereka berperang memperoleh kemenangan atau mati syahid fi sabilillah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ayahnya mati, apa katanya? Bagus ayahku meninggal, ayah makku sudah di surga. Laknat yang kaum Zionis. Wahai saudara-saudaraku muslim, itu yang selalu kita tengok di YouTube tuh, itu yang selalu kita dengar di YouTube tuh, Bu. Wahai Arab, mana Arab tuh, mana Arab tuh? Itu yang ditanya. Nggak ada yang bantu, Bu, nggak ada. Tapi apa kalimatnya? Kami tidak butuh Arab, kami tidak butuh Arab, kami hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa, Bu? Kenapa kita mesti begitu cinta ke Palestina, tuh? Karena yang pertama, di Palestina tuh ada yang namanya Masjidil Aqsa, Bu. Masjid tertua nomor 2 yang dibangun oleh Nabi Adam setelah 40 tahun dibangunnya Masjidil Haram di kota Mekah. Siapa yang sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid lain. Siapa yang sholat di masjidku, kata Rasul, 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Dan siapa yang sholat di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat dibandingkan masjid lain. Masjid Al-Aqsa, masjid nomor 3 mulia bagi umat Islam. Bahkan imam-imam Masjidil Haram, Bu, dalam doanya, ya Allah ya Rabb, berikan kemenangan kepada warga Palestina. Ya Allah ya Rabb, jagakan Masjidil Aqsa. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami sholat di Masjidil Aqsa tuh. Imam Masjidil Haram minta sholat di Masjidil Aqsa, Bu. Makanya orang Palestina tuh begitu luar biasa semangatnya mempertahankan Masjidil Aqsa dari Zionis Israel yang menjajah Palestina tuh, Bu. Masjidil Aqsa tuh, Bu, tempat akhirnya Isra dan awalnya Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ila masjidil aqsa allazi barakna aula. Makanya negeri Syam, Palestina adalah negeri yang diberkahi Allah, yang namanya Palestina dulu, yang namanya Baitul Maqdis tuh. Apa kata Rasul? Ardul mahsyar wal mansyar, tempat berkumpulnya suatu saat, Bu, manusia-manusia terakhir di akhir zaman, Bu. Semua, Bu, seandainya ada orang Karang Anyar nih yang terakhir kali nanti hidup di Karang Anyar zaman-zaman, Bu, semua nak menuju ke Baitul Maqdis tuh, Bu. Tapi bisa tak bisa nyampe ke sana, Allahu alam, karena Ya'juj Ma'juj lagi beroperasi untuk membunuh seluruh umat manusia pada saat itu, Bu. Dan yang selamat tinggal di sana tuh, Bu, itulah nanti manusia-manusia akhir zaman. Itu yang disebut tadi, Bu, Ardul Mahsyar wal Mansyar. Dan disitulah nanti Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, Bu. Imam Mahdi turun di sana, Nabi Isa turun di sana. Makanya mereka tuh panggil, Bu, wahai saudaraku kaum muslim, wahai saudaraku kaum muslim, doakan kami. Wahai saudaraku kaum muslim, datanglah ke Palestina. Mereka tidak akan pernah meninggalkan Palestina itu sejengkal walaupun dibombardir. Coba kita, seandainya Karanganyar dijatuhkan musuh kita satu saja bom, mati, pasti kita bertaburan. Tapi di sana, apa kata Ustadz Adi Hidayat? Anak umur 5, 6, 7 tahun hafal Al-Quran. Ketika asik main-main bola, tiba-tiba ada drone dari Israel Zionis itu nak jatuhkan bomnya. Apa kata anak yang umur 5, 6, 7 tahun nih? Wahai bro, tengok bom tuh. Namaku sudah tertulis di situ. Aku nak nyusul ayah makku di surga. Bukan namamu, bro. Itu namaku, katanya. Aku nak nyusul kakekku. Aku nak nyusul wakku yang mati syahid, Bu. Begitu luar biasa keimanan mereka tuh, Bu. Coba tengok, Bu. Bius habis. Coba tengok ibu YouTube-nya, Bu. Perawatan habis. Mesti dioperasi. Ditanya dokter, sakit karena tidak pernah aku merasakan sakit, dok. Silahkan obatkan. Apa dalam mulutnya? Allah, Allah, Allah. Luar biasa keimanan terbentuk. Kita
cuma nolak duit mekar, nolak duit limpul, itu pun kadang sudah payah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ngimpinya masuk surga, nolak duit cepek pun tak sanggup. Kalau cepeknya halal, monggo. Yang ngantri di simpang posto, hak ibu, monggo. Panen padi kita banyak rezeki, monggo. Tapi serangan fajar, duit sogokan dari caleg tuh, tidak ada namanya sedekah, tidak ada hadiah dari mereka bu. Apapun katanya itu haram, tidak boleh diterima. Dan insya Allah kita orang Karanganyar nih kuat tidak menerimanya. Amin. Amin. Makanya bu, siapa manusia yang sombong dalam sejarah setelah iblis tadi bu? Kalau iblis itu makhluk paling sombong, manusia yang paling sombong. Kita kenal Namrud, kita kenal Korun, kita kenal Fir'aun. Saking hebat berkuasanya, Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Selesai. Siapa yang lagi sombong setelah Fir'aun tuh? Kita kenal dalam maulid nih bu, sering diceramahkan Abraha bin Sabah. Siapa Abraha bin Sabah? Utusan Raja Najasyi, negeri Habsah yang sekarang disebut Ethiopia, jaraknya 1200 km Ethiopia ke negeri Yaman. Sedangkan Yaman yang diusung oleh Raja Najasyi, dialah gubernur hebat, dialah yang membuat Yaman hebat luar biasa. Siapa dia? Dialah Abraha bin Sabah. Tapi Abraha bin Sabah nih bu, begitu hebat Yaman dibuatnya, hebat maju Yaman dibuatnya, ada yang tak disenangnya sama kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah lebih ramai daripada kota Yaman. Apa yang menyebabkan Mekah itu lebih ramai dari kota Yaman? Karena ada Baitullah atau Ka'bah. Makanya Abraha bin Sabah pak, dia punya rencana, dia punya siasat. Aku mesti ratakan Ka'bah, aku mesti hancurkan Ka'bah. Bayangkan bu, ada manusia yang mau menghancurkan rumah Tuhan. Sombong luar biasa betul Abraha bin Sabah. Apa yang dibuatnya? Dia pinta bu, Pak, bu, boleh Ustaz minum? Bismillah. Panas bu. Ustadz kemari tadi sama istri sama anak, lupa bu ngenalkan. Jadi istri saya duduknya sekitar kiri saya bu, sana, yang jilbab hitam. Jadi jangan bilang itu istri kedua saya, jangan. Karena kalau saya jalan bu, selalu tanya orang, istri Ustadz. Waktu bilang istrinya itu, awak agak-agak sakit hati bu. Karena apa? Ustadz nih kan ada kelebihannya bu. Saya ini kan kelebihannya awet tua. Istri saya awet muda. Ustadz punya usia 43 tahun. Istri, nah kan ya, oh nggak enak jawabannya. Mentang-mentang casing awak limpul, kayak gitu. Masih tuaan Pak Keteno lagi sama saya. Pak Keteno tuh 53. Tapi kalau saya duduk sama Pak Keteno, kalau ada anak-anak lewat, Pak Keteno tuh dipanggil Wak. Kalau saya kakek. Itu masalahnya di situ. Ya kan? Jadi istri saya bu 38 tahun. Alhamdulillah bu, kalau dari muka macam 20 tahun. Jadi kayak saya ditengok limpul, istri macam 20. Jadi banyak orang yang suuzon, oh istri, kayaknya istri kedua itu. Nah itu kan, istri pertama. Jadi alhamdulillah hadir juga tadi bu, ya kan? Oke, itu intermisonya. Oke, kita lanjut. Ibu udah minum? Sudah dapat energi tambahan ini. Karena saya mesti selesai ceramah nih 2 jam. Ibu, ibu, masih semangat? Masih semangat Pak?
Aman Pak, pokoknya rumah masing-masing udah nyiapkan makanan siang, tenang aja, aman makan siang kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Abraha bin Sabah tadi Bu tak senang, mesti kuhancurkan Ka'bah itu. Panglima jemput gajah yang paling besar dari negeri Habsah. Arab tuh tak ada gajah Bu, makanya maulid tidak kita luruskan. Ada orang yang maulidnya bertahun-tahun, dia nggak tahu Abraha bin Sabah itu orang Afrika Bu. Abraha bin Sabah itu orang negro, kulit hitam, bukan orang Arab. Orang dari Afrika sana Bu, dia nggak ngerti bahasa Arab. Itulah Abraha bin Sabah, gubernur Yaman pada saat itu Bu. Apa sama panglimanya? Jemput gajah yang hebat-hebat. 13 ekor gajah Bu dijemput Bu. Yang paling besar nama gajah itu Bu, namanya Mahmud. Pawangnya Unisa. 1200 km Bu bawa gajah dari Afrika ke negeri Yaman. Sudah sampai ke negeri Yaman, dikumpulkan pasukan-pasukan hebat, maka menujulah ke Mekah. Jaraknya 1119 km. Bayangkan Bu, 1119 km bawa gajah Bu. Panjang perjalanan tuh Bu. Belum sampai Abraha sama pasukan gajahnya, kabar Abraha nak menghancurkan Ka'bah di Mekah sudah terdengar sama orang Mekah sana Bu. Maka dihadang pasukan Abraha nih. Yang pertama kali dihadang pasukan Zunafar KO di kawasan Ghatsam, dihadang oleh Nufail ibnu al-Ghatsami KO, dan di kawasan Taif dihadang sama kapilah Sahran KO. Banyak peperangan yang dilalui Abraha bin Sabah untuk menuju kota Mekah, semuanya bisa dikalahkan oleh Abraha bin Sabah. Kenapa? Saking kuatnya Abraha bin Sabah, saking hebatnya Abraha bin Sabah, saking dikdayanya pasukan Abraha. Tidak ada yang sanggup mengalahkan pasukan itu. Kemudian besoknya apa bilangnya? Masuk kalian ke kota Mekah, kalian rampas harta orang Mekah tuh. Sampaikan pesan sama Abraha bin Sabah bahwa kami datang ke Mekah bukan untuk berperang, kami cuma ngancurkan Ka'bah saja Bu. 200 ekor unta Abdul Muthalib pun dirampas Bu. Besoknya diutus Hunatah al-Khimyari Bu. Siapa dia Bu? Juru bicara dari Abraha bin Sabah untuk bercakap. Maka besok Bu, perwakilan dari Mekah diwakili oleh Abdul Muthalib berjumpalah sama Abraha bin Sabah. Maka terjadi dialog di antara mereka berdua. Pak, Bu, coba dengarkan dialognya ini. Wahai Abraha bin Sabah, kata Abdul Muthalib, 2 tangan 10 jari, aku mohon kepadamu, baliklah lagi ke Yaman. Usah kau teruskan niat menghancurkan rumah Tuhan kami. Tidak bisa Abdul Muthalib. Jauh-jauh aku dari Yaman, segala peperangan aku lewati, aku cuma nak ngancurkan Ka'bah rumah Tuhan kalian tuh. Wahai Tuan Abdul Muthalib, 2 tangan 10 jari lagi aku mohon. Untaku yang 200 ekor Bu, 1 ekor unta tuh seandai harganya 70 juta, 100 ekor tuh 7 miliar, 200 ekor tuh Bu 20 miliar, 14 miliar. Ibu bayangkan ibu punya harta 14 miliar dirampas orang. Marah apa marah? Marah apa marah? Apa kata Abdul Muthalib? Ambil untaku yang 200 tuh. Kalau kurang Tuan Abraha, ku tambah. Harta kami orang Mekah yang ku ambil, ambil. Kalau kurang kami tambah. Untaku banyak, hartaku banyak, aku rampas tuh cuma nakuti kalian. Aku cuma nak bercakap. Besok aku ke Mekah, kosongkan kota Mekah supaya tidak ada pertumpahan darah, supaya gajahku dengan leluasa menghancurkan Ka'bah. Setelah hancur, kami akan balik meninggalkan kota Mekah. Tidakkah bisa kau urungkan? Tidak bisa. Abdul Muthalib pun balik Bu, berdoa di depan Ka'bah. Besoknya Abraha bin Sabah bergerak Bu. Nufail ibnu al-Ghatsami yang tahu cuaca agak menyalah, ketika di perbatasan tanah suci mau masuk, tiba-tiba keadaan galau Bu.
Nufail ibnu Al-Ghatsami tarik kuping gajah yang paling besar. Dia bisikkan, wahai Mahmud, bersimpulah engkau, bersujudlah engkau, karena sekarang kau berada di Baladatul Al-Haram, negeri Allah yang agung. Gajah atas izin Allah, Bu, bersimpuh. Mereka sujud tidak bergerak. Gajah nih lah, Bu, yang diharapkan mijak Ka'bah. Gajah nih yang diharapkan menyenggol Ka'bah. Tiba-tiba gajahnya, Bu, bersimpuh semuanya. Galau, pawangnya pukul tak bergerak, dicambuk tak bergerak, Bu. Allah tunjukkan kekuasaannya, Bu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi ijaratin min sijil. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah bertindak terhadap pasukan bergajah? Tidakkah yang mereka siasatkan? Persiapan matang Abraha bin Sabah dengan pasukan gajahnya, hanya tinggal disenggolkan Ka'bah dulu. Semuanya sia-sia, kata Allah. Allah kirimkan sama mereka burung yang berbondong-bondong, yang masing-masing membawa batu dari tanah yang terbakar. Atas izin Allah, tak tahu, Bu, dari pinggir laut keluar burung, Bu, hitam langit Mekah tuh. Tawaf burung tuh di atas Baitullah, Bu. 7 kali, Bu, mengelilingi Ka'bah, Bu, terbang burung tuh, Bu. Hitam langit Mekah tuh, yang masing-masing membawa batu dari tanah yang terbakar. Satu di paruhnya, satu kaki kanan, satu kaki kiri, Bu. Setelah 7 kali mengelilingi Ka'bah, maka menuju sama pasukan Abraha bin Sabah. Dijatuhkan batu tadi, Bu, kena, mati. Yang tak kena, mati. Abraha bin Sabah sengaja tak dikenakan, Bu. Dia pun ambil kudanya yang paling cepat. Dia menunggangi kudanya lari menuju pulang ke Yaman. Pelan-pelan Allah cabutkan nyawanya. Tangan lepas, kiri lepas, kaki lepas, kiri lepas, mati. Musnah pasukan Abraha, Bu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, macam daun yang habis dimakan ulat. Habis kesombongan Abraha bin Sabah, apalagi kesombongan orang Karanganyar. Betul apa betul? Betul apa betul? 4 hal yang menyebabkan orang sombong. Ingat nih, Bu, ini aja bawa pulang dah luar biasa, selain jangan ngelawan melaki. Amin, Bu. Amin, Bu. Innallaha la yuhibbu man kana mu'talan fakhura. Allah tidak suka sama orang sombong. Allah tidak suka sama orang yang membanggakan diri. Ada saja sombong, Bu, sama diri kita. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi wa misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. 4 hal yang menyebabkan orang sombong, Bu. Yang pertama, ziyadatul mal, bertambah harta. Waktu jalan kaki ramah, monggo, assalamualaikum. Tapi ketika naik NMAX, dia nggak negur orang. Baru dikasih NMAX, wis nyombong. Makanya yang bisa beli Vario, NMAX, Avanza, Innova, Fortune, jangan pernah sombong. Amin. Ziyadatul ilm, bertambah ilmu. Baru pandai baca doa, paling lama datang wiridnya. Baru pandai masak enak, ditanya apa resepnya, pedangkinya, nauzubillah. Ada tersangkanya di Karanganyar macam do. Yang ketiga, ziyadatul mansiqah, bertambah kekuasaan. Belum jadi kadus, baik, wis jadi kadus, nyombong. Ada tersangkanya, belum jadi kades, baik, dah jadi kades, nyombong. Ada tersangkanya, bagus, baik kadesnya, alhamdulillah. Belum jadi caleg, baik, dah jadi caleg,
nyombong. Ada? Bakalan banyak. Ibu, teringat saya caleg. Kita orang kecamatan Canggang nih, Bu. Bu, Ibu, satu Langkat nih, Bu. Tokoh asli Langkat yang caleg DPR RI cuma 4. Coba nih, ini dengeri bener-bener. Bu, caleg DPR RI kan ada DPR tingkat 2, itu bagian Pak Keteno tuh. Ada yang provinsi, ada yang ke pusat, yang ke Senayan. Asli tokoh Langkat itu ada 4 orang. Itu kalau nggak salah Ustadz, yang pertama ada namanya Insinyur Abdul Aziz dari Canggang. Kenal? Kenal ya? Oh iya ya, saya agak-agak kenal nama dia ini kan. Yang dulu pernah calon bupati, yang kalah sama duit limpul, tahu? Oh tahu, kesian juga dia tuh ya kan. Itu namanya Insinyur Abdul Aziz. Itu yang pertama. Yang kedua tuh Profesor Johar Arifin. Yang ketiga Rudi Hartono Bangun. Yang keempat Delia Pratiwi Sitepu. Ini semuanya ada hubungan dengan bupati. Insinyur Abdul Aziz tuh 2 kali calon bupati KO. Profesor Johar Arifin pun pernah mau calon bupati. Rudi Hartono Bangun pun 2 kali calon bupati KO juga. Delia Pratiwi anak mantan bupati. Kalau Abdul Aziz ini P3 nomor 2. Kalau Johar Nasdem Gerindra nomor 3. Oh, saya ulangi. Johar Arifin Gerindra nomor 4. Rudi Hartono Bangun Nasdem nomor 1. Delia Golkar nomor 2. Ibu mau pilih Golkar Delia, monggo, usah berkelahi-kelahi. Kalau senang sama Rudi, monggo. Mau senang sama Johar, monggo. Tapi kalau enggak yang 3-3 nih, bolehlah Abdul Aziz yang dari Canggang tuh. Amin dong. Nanti saya sampaikan salam sama dia ya kan. Bu, belum jadi caleg rata sok baik. Kalau udah jadi nanti diundang pun kadang payah. Betul Bu, betul. Makanya doakan yang jadi ini baik-baik Bu. Amin Bu. Yang keempat, ziyadatul amal. Bertambah amal ibadah Bu, bisa sombong. Rajin ke masjid. Pulang dari masjid, malas sekali warga kampung nih ke masjid sholat, kena. Yang pergi maulid hari ini Bu, pulang nanti jumpa tetangga nggak pergi, nggak dapat hidayah, sombong. Maka anda mati aja doakan semoga saudara kita tuh dapat hidayah. Amin. 50 hari gagal total serangan Abraha ke Baitullah Bu. Genaplah kandungan Aminah 9 bulan. Pernah melahirkan? Ulangi pertanyaannya. Yang jawab pernah melahirkan cuma 4 orang. Ini anak gadis semua ya. Oh, pernah melahirkan? Sakit? Biar dengar suami sama anak-anak Bu. Sakit melahirkan Pak. Sakit melahirkan Bu. Siti Aminah 9 bulan melahirkan Bu. Tak ada dokternya, tak ada bidannya Bu. Lahir tali pusat putus, sudah dikhitan. Lahir negeri Kiswah bergoyang, api sesembahan orang Persia yang ratusan tahun tak pernah padam, padam seketika Bu. Berhala Lata Uzza di samping Ka'bah berjatuhan Bu. Negeri Syam dipenuhi cahaya. Ibu tonton YouTube kelahiran baginda Rasul, versi Arab Saudi yang terbaru Bu. Di situ sutradara buat filmnya berdasarkan hadis-hadis mutawatir yang paling sahih. Digambarkan sutradara malam itu keindahan langit, macam mana indahnya langit pada saat itu. Ahli Injil buka Injilnya, ahli Taurat buka Tauratnya. Ciri malam tuh
Mereka tahu ahli-ahli kitab tuh, Bu, lahir Rasul penutup. Lahir laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan kita. Lahir wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat semesta alam. Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Senin 20 April 571 Masehi, yang hari ini kita peringati kelahirannya. Beliaulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian ceramah Maulid hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan, ingat macam mana luar biasanya kelahiran Rasul tuh. Masih tidak lahir saja luar biasa. Kalau Ustaz ceritakan kisahnya sampai meninggal, butuh 3 hari 3 malam lagi. Jadi kalau tidak mendengarkan kisah sirah Rasulullah, Ustadz yang menceritakannya di YouTube, kalau ibu mau dengarkan itu, salah satunya Khalid Basalamah. Itu sirah Rasulullah lengkap diceritakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sering-sering, makanya nengok handphone tuh jangan TikTok tuh yang ditengok, jangan nyekrol tuh yang tak penting-penting, yang didengarkan YouTube ceramah-ceramah. Amin. Nih ceramah hari ini. Nih sama Wan Dede, Ona Dede, One Dede. Tuh, subscribe. Nah, nanti dengar ceramahnya bisa. Kalau Ustadz, kan udah Ustadz kasih dulu kartu nama Ustadz. Di mana kartu nama Ustadz sekarang? Di tong sampah terdekat, ya. Awas ibu ya. Awak ngasih kartu nama banyak-banyak. Datang, Ustadz awak lupa nomor handphone Ustadz. Jadi kartu nama yang Ustadz kasih itu, tak kemana Ustadz? Oh, buat tak hilang Ustadz. Ya Allah, mama nih ya Allah. 150.000 ada saya ngasih kartu nama, Bu. Alhamdulillah yang nyimpan tas 1.000 tak 2.000 tak ada kan enggak ya kan? Tak kemana larinya? Tak tong sampah terdekat nampaknya ya kan? Itu UAS channel, UAJ channel. Itu channel YouTube-nya Ustadz. Jadi asal diketik itu ada ceramah Ustadz di situ banyak, Bu. Tinggal buka aja semua. Ini Wan Dede juga ada. Jadi subscribe nanti Wan Dede supaya jangan lupa. Ini orangnya ini di depan ya kan, gratis. Oke, kita baca doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jamil hajat wa tuqarribuna biha min jamil sayiat wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asl ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'da al mamat innaka as-sami'un karim mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami berkumpul di tempat yang Kau ridhoi ini ya Allah. Kami bersilaturahim, kami buat peringatan Maulid, kami buat majelis ilmu hari ini ya Allah, semata-mata hanya mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Ridhoilah kami ya Allah, ridhoilah keluarga kami ya Allah, ridhoilah kampung kami ini ya Allah. Curahkan rahmat, nikmat, karunia, rezeki yang halal sama kami ya Allah, dan jauhkan kami ya Allah dari segala macam musibah, bencana dan penyakit. Ya Allah ya Rabb, sadar betul kami ya Allah, terlalu banyak dosa dan salah yang kami buat ya Allah. Ampunkan salah dan dosa kami ya Allah. Senangkan hidup kami di dunia ini ya Allah, senangkan hidup kami nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami ketika sakaratul maut, dapatkan kami nikmat kubur di alam barzakh, lindungi kami di padang mahsyar, mudahkan kami yaumil hisab, dan kelak ya Allah masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama baginda Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, berilah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah mereka pertolongan ya Allah. Ampunkan salah karena kurang kami perhatian sama mereka ya Allah. Adapun harta yang kami sumbangkan tak banyak ya Allah, maka dari kelemahan kami terhadap saudara kami yang lagi dizalimi ya Allah, yang lagi ditindas itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah dosa-dosa kami terhadap saudara kami tersebut ya Allah. Tidak daya dan upaya kami
kami untuk menolong mereka ya Allah. Hanya doa kami inilah yang kami titipkan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berilah mereka kekuatan ya Allah, keistiqomahan ya Allah, dan kemenangan yang diraih ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami nanti ya Allah ketika di yaumil hisab karena kelemahan dan kekurangan kami ini ya Allah. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Kades, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat yang Ustaz sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Insya Allah lain waktu dapat kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.